Nah, apa yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak terhadap Gaza? Karena tidak ada persatuan, Iya. gitu. Di samping itu menurut saya juga kita juga lemah di bidang ekonomi dan militer. Ekonomi, Militer, militer, politik juga. Kalau oh politik iya, lihatlah, kita nggak bisa bersatu Pak Hasbi. betul, Iya, pemahaman, ya kan, betul. saya sangat menyedihkan kenapa negara Timur Tengah yang notabene kita ketahui bersama mereka mayoritas beragama Islam malah tidak mensupport, tidak mendukung. Malah Bahkan ini Pak Willy, bahkan berdebat, ada yang nyalahin, wah ini salah sendiri. Kenapa melawan? Harusnya nggak melawan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngalir, selamat datang di Ngalir Ngobrol ala IR bersama dengan Departemen atau Program Studi Hubungan Internasional. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang menarik ya, berkaitan dengan kondisi umat Islam dunia saat ini dan bagaimana seharusnya Muslim menyikapi persoalan tersebut. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Willy Ashadi atau Ustadz Willy Ashadi. Nah, kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasbi, apa kabar? Alhamdulillah. Seharusnya saya yang nanya apa kabar. Iya, sehat. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Ustadz Willy. Nah, Ustadz Willy, saya panggil Ustadz atau Pak Willy aja Pak nih? Willy saja. Pak Willy saja ya. Kalau Ustadz rasanya kok kayak mau Jumatan ya. Pak Willy, kita tahu ya bahwa persoalan umat Islam ini utamanya di 2 tahun terakhir kan masalah Palestina luar biasa ya gitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana respon dari umat Islam dunia gitu. Nah, kalau dalam pandangan Pak Willy nih, apakah masalah kita itu cuma masalah Palestina gitu? Atau bagaimana Pak Willy memandang persoalan umat Islam secara umum sekarang ini? Ya baik, ya benar. Jadi problematika yang dihadapi oleh umat Islam secara general tidak hanya persoalan Palestina. Sebenarnya persoalan yang dialami oleh umat Islam ini sudah mengalami kompleksiti. Banyak problem-problem yang dirasakan oleh umat Islam secara umum. Di antaranya misalnya kita bicara tentang problem ekonomi. Kemarin 2 hari yang lalu barusan saja dirilis oleh World Bank, Bank Dunia, bahwasanya Indonesia yang kita ketahui bersama masyarakatnya secara mayoriti beragama Islam mengalami problem ekonomi. Nomor 2 terbesar setelah Myanmar. Nah, selain itu juga ada juga problem perkara tentang politik. Selain itu juga problem yang dialami umat Islam juga ini bukan rahasia umum terkait tentang Islamofobia dan tentunya juga problem-problem internal, konflik internal yang dialami oleh umat Islam. Dan saya meyakini bahwa Pak Hasbi, kalau ini dibiarkan terus, maka saya meyakini akan semakin terpuruk kondisi umat Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatasi problematika dan itu harus diawali oleh internal kita itu sendiri. Mulai dari internal kita, termasuk juga komunitas-komunitas umat Islam. Dan kalau ini bisa dilakukan secara hand to hand bersama-sama, saya yakin semua problem yang dialami oleh umat Islam saat ini bisa terurai satu persatu. Cuman saya terpikir gini Pak Hasbi, apakah pandangan yang kita pikirkan atau yang saya jawab barusan itu, apakah sama frekuensinya dengan umat Islam yang lain? Bagaimana perspektif keumatan melihat problem-problem yang dialami oleh umat Islam saat ini? Ini menarik ya, perspektif keumatan ya teman-teman sekalian. Tadi seperti yang Ustadz Willy katakan, Pak Willy katakan ya, bahwa kita punya banyak problem. Dan umat Islam itu kan sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, umat Islam itu kan sejak Nabi itu diutus sampai sekarang itu memang kita diminta untuk bersatu begitu dan menyelesaikan masalah bersama-sama gitu. Dan dalam Al-Quran itu kan disebut sebagai umat ya, umat. Kalau saya lihat sih Pak Willy ya, di dalam Al-Quran itu kan konsep umat itu kan definisinya banyak sebenarnya. Tapi
kalau dalam secara spesifik yang akan kita bicarakan mungkin, yang kita bicarakan hari ini itu kan bicara tentang komunitas umat Islam secara spesifik. Dan kalau kita pahami secara umum dalam satu aspek misalnya ya, kalau kita lihat umat Islam itu punya dua kewajiban utama sebenarnya kan, secara umum gitu. Yang pertama adalah kewajiban internal dan kewajiban eksternal. Tadi Pak Willy nyampein ya, kalau kewajiban internal itu adalah ya kita wajib bekerja sama bahu membahu untuk menyelesaikan masalah kan, gitu. Bukan hanya itu, saya kira kita punya hal yang paling mendasar kalau menurut saya Pak Willy ya, bahwa kita punya satu asas spiritual, akidah Islam gitu. Dan itulah yang mempersaudarakan kita. Nah itu makanya walaupun misalnya Muslim itu terbagi dalam berbagai bangsa dan negara, tapi ketika ada satu masalah di satu tempat, pasti perasaan kita itu nyambung dengan mereka gitu. Betul. Jadi ada masalah Palestina, Pakistan, Bangladesh, Asia Tenggara, di Afrika juga gerak semua. Itu artinya bahwa kita memang itu punya satu kesatuan gitu. Dan memang itu adalah bagian dari kewajiban ya. Betul. Untuk bersatu dengan asas yang satu gitu, asas akidah, kewajiban untuk komitmen terhadap pelaksanaan ajaran Islam, termasuk juga menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, gitu. Ketika ada perselisihan ya kita harus selesaikan secara bersama-sama. Itu yang pertama, dimensi internal ya, Pak Willy ya. Dimensi eksternal kalau menurut saya, sejauh yang saya pahami, umat Islam juga punya kewajiban untuk menyebarkan kebaikan. Nah, makanya ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan dikatakan ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Kalau tidak salah kurang lebih gitu. Jadi umat Islam itu diminta untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ini juga ta'awanu 'alal birri. Nah, kita harus saling tolong menolong atas Ya, kebaikan. baik untuk internal dan eksternal ya. Tolong menolong gitu. Nah, saya kira ini dimensi yang melekat dalam diri umat Islam yang membuat kita itu memang tidak bisa diam ketika melihat baik di internal umat Islam sendiri buruk maupun ketika melihat keburukan-keburukan di eksternal. Gitu. Karena dimensi kita itu kan kalau di internal umat Islam kita itu bersaudara dalam keimanan kan. Kalau dalam eksternal maksudnya dengan umat-umat manusia secara umum kita bersaudara atas kemanusiaan. Karena kita ini adalah Bani Adam. Gitu kan. Nah, cuma yang menarik ini Pak Willy ya, yang menjadi pertanyaan yang banyak muncul sekarang itu kan adalah sejauh mana sih kita sebenarnya, mungkin kita bicara internal dulu ya, kalau kita bicara eksternal. Di internal Muslim kan tadi sudah dijelaskan ada banyak masalah nih. Ada masalah ekonomi, masalah politik, bukan hanya masalah politik, ada masalah gampang menyesatkan itu kan, ada firqah ini, firqah itu, mazhab ini, mazhab itu. Nah, kalau menurut Pak Willy nih, sejauh mana solidaritas internal kita itu sekarang itu dilaksanakan kewajiban internal ini gitu? Iya, kalau saya melihatnya Pak Hasbi, sebenarnya pemahaman umat Islam secara umum terkait tentang problematika ini sebenarnya mereka sudah menyadari. Tapi untuk menyelesaikan solusinya, mereka tidak menyelesaikan secara kafah. Jadi hanya parsial. Hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu menurut hemat saya, umat Islam seluruh dunia harus melek belajar. Harus baca lagi, memahami terkait tentang bagaimana Islam melihat fenomena yang terjadi. Setelah dia pahami, baru dia menyampaikan sekaligus memberikan solusinya. Nah seperti yang kata Pak Hasbi tadi, jangankan perkara terkait tentang konflik antara negara Timur Tengah, misalnya negara Islam yang kita ketahui misalnya Yaman dengan Saudi ataupun sebaliknya. Yang internal saja, misalnya dalam hal sholat saja kita pun masih berdebat. Misalnya sholat subuh, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak kunut. Nah ini hal kecil. Atau yang celananya cingkrang atau tidak. Ya kan? Saya punya pengalaman, para sohib ngalir dimanapun Anda berada, saya pernah mengalami hal yang saya kira ini sangat menyedihkan. Di negara saya menggunakan celana yang terkesan cingkrang, saya dianggap radikal dan seterusnya. Nah makanya jenggot juga ya? Termasuk juga jenggot. Nah oleh karena itu perlunya pemahaman Islam itu secara kafah. Nah kalau ini sudah dipahami secara detail dan mendalam, maka saya meyakini konflik-konflik yang kecil itu tidak akan terjadi. Nah hanya saja yang kita hadapi adalah nanti ketika ada faktor eksternal. Tapi ini bukan rahasia umum Pak Hasbi. Karena memang Islam ini kalau dalam dunia politik, memang ini menjadi objek yang sangat komersil.
Nah, oleh karena Iya, itu, iya, iya. nah itu ini bukan Betul, betul, bukan rahasia umum. Iya, betul, betul. Nah, mulai dari media, termasuk juga aktor politik. Betul, betul. Karena ya tadi, mereka tidak menghendaki Islam ini bisa menyuarakan kebenarannya. Oleh karena itu Islam ini selalu akan diganggu, dan itu godaan itu ataupun gangguan itu akan terjadi kalau berdasarkan keyakinan saya sampai di end of day. The end of the day ya, Ya. sampai yaumil kiamah. Sampai hari kiamat. Ya. Bahkan satu lagi Pak Asbi, saya ingin betul. mengingatkan kepada audiens, para sohib ngalir dimanapun kita berada. Nabi, the Prophet of Muhammad SAW sudah mengatakan 15 abad yang lalu bahwa umat Islam nanti secara jumlah, secara populasi, jumlahnya akan banyak. Bahkan diilustrasikan seperti buih di lautan. Bahkan sekarang ini kalau kita mengacu kepada Pew Research Center, manusia yang menganut agama Islam itu nomor 2 terbesar setelah Kristen. Dan diprediksi misalnya dunia ini akan ada, belum kiamat terjadi, 100 tahun yang akan datang, maka jumlah umat manusia yang memeluk agama Islam nomor 1 terbesar di dunia. Itu berdasarkan Pew Research Center. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi? Ya, Islam itu seperti buih di tengah lautan. Ataupun seperti makanan yang dihidangkan, tapi direbutin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitulah ilustrasinya umat Islam saat ini. Nah, ini menarik ya. Jadi berarti kalau kita lihat dalam 2 dimensi, dimensi internal dan eksternal, memang ya kita dalam kondisi yang menyedihkan ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya dari hitung-hitungan kuantitatif, potensi kita tuh punya potensi yang besar. Jumlah Muslim 2 miliar ya kurang lebih ya. Iya. Dan bahkan ada yang prediksi 30-40 tahun yang lalu kita akan menyalip Umat agama yang lain. umat agama yang lain gitu. Kalau saat ini kan Kristiani yang paling besar. Dan saya juga membaca bahkan Pak Willy ya, bahwa di Eropa, di Amerika sekarang apa namanya, di tengah krisis spiritual, Islam itu menjadi semakin populer di sana gitu. Nah, tapi itu dari sisi apa ya, bahwa memang Islam punya kekuatan ya secara inheren, secara internal begitu. Nah, tapi kan kita punya kewajiban juga, maksudnya tadi di internal itu ternyata masih gesek-gesekan, gontok-gontokan antar negara juga. Misalnya nih, memang sebenarnya kalau kita lihat ada persoalan ekonomi, tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir ya bahwa semua umat Islam itu punya masalah ekonomi, karena banyak tuh negara-negara minyak yang kaya raya kan. Tapi kan itu bukan berarti masalah selesai. Itu artinya apa? Kesatuan internal kan belum betul-betul kompak kan. Seharusnya kan kalau ada negara-negara yang kaya minyak, negara-negara yang kaya tambang, harusnya kan harus berpikir bagaimana caranya supaya kekayaan itu bisa dirasakan oleh dunia Islam yang lain yang Secara yang ekonomi, miskin. ya oke. Nah, itu kan menjadi tolak ukur ya, bahwa ya kesatuan internal kita belum betul-betul baik, ya kan? Iya. Internal. Terus yang paling tadi ya, yang paling sebenarnya saya pengen bilang receh, tapi kayaknya tidak pas ya. Itu masalah kunut, masalah isbal ya. Iya. Mungkin sebagian lain mengatakan ini adalah persoalan pokok dalam agama, tapi kan ya saya kira kalau yang belajar agama ya, itu kan paham ada hal yang sifatnya pokok dan ada hal yang sifatnya cabang. Masalah pokok itu ya harus kita sepakati gitu. Masalah persatuan, persaudaraan, kewajiban sholat, puasa, zakat, haji itu wajib untuk kita sepakati. Iya. Masalah Al-Quran, Nabi ya kan. Tapi ketika sudah bicara mengenai hal-hal yang rinci, yang itu multitafsir macam-macam, ya itu kita toleransi. Iya. Nah, saya melihat memang banyak orang yang belum bisa, mungkin awam ya, awam, dan mungkin ada mereka punya ustadz ikutan, tapi ustadznya juga kerjanya ngompor-ngomporin gitu. Iya. Nah, ada banyak dimensi akhirnya di internal kita yang membuat umat Islam menjadi rentan ya, gampang rentan, dan akhirnya pihak-pihak eksternal yang punya kepentingan besar itu akhirnya mudah untuk tadi memperlakukan kita sebagai buih di lautan. Kita banyak tapi menjadi rebutan seperti makanan ya, Pak Willy ya. Betul. Nah, berarti kalau gitu tadi sudah disepilisi sebenarnya ya, solusinya apa? Tapi mungkin bisa tidak dijelaskan ya. Apa namanya? Nah, apa yang seharusnya nih? Apa yang harus dibenahi nih oleh umat Islam sehingga internalnya oke, kita solid, kita bisa menampilkan wajah dunia Islam yang baik, yang menjadi alternatif, bahkan bisa berkontribusi untuk dunia. Gitu.
tidak sekedar hanya menjadi objek perebutan negara-negara besar, tapi kita bisa mengarahkan dunia untuk menjadi lebih baik gitu. Iya, kalau menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus kita soundingkan kepada umat Islam kita di dunia ini. Yang pertama adalah Pak Hasbi, kita harus sama-sama kembali lagi apa yang dikatakan ulama, bahwasanya persatuan itu merupakan awal langkah kesuksesan. Itu redaksinya adalah kurang lebih al-ittihadu asasun najahi. Ini harus disoundingkan kepada umat Islam bahwasanya kalau kita bersatu maka kita akan memberikan sesuatu yang positif kepada umat Islam secara khusus dan secara umum kepada dunia. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan, kita harus sama-sama memahami bersama bahwasanya dalam Islam itu memang ada hal-hal yang memang itu multitafsir. Misalnya hal-hal kecil tadi. Ya. Hal-hal kecil tadi itu semua mazhab itu ada pandangannya. Ya. Jangan sampai kita mengkafirkan gara-gara dia berbeda dengan kita. Ya. Nah, ini sangat sering sekali. Gara-gara yang satu hari rayanya ini, yang hari rayanya itu, ataupun yang tadi, yang contoh kecilnya sholat subuh pakai kunut dan pakai tidak kunut, ini bisa membuat konflik antara mereka. Dan yang ketiga adalah saya kira pentingnya peran para ulama di setiap negara. Ya. Ulama ini sangat berperan untuk menyuarakan dan menyampaikan kepada pemerintah sekaligus kepada rakyat untuk diedukasi bahwasanya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Kalaulah ini, kalau menurut pandangan saya Pak Hasbi, misalnya 3 hal ini bisa diimplementasikan dengan baik, saya yakin dampaknya tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk seluruh dunia. Sebagaimana kita yakini Islam itu agama damai, agama yang menyebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Nah, cuman ya tadi, pemahaman terhadap Islam ini menurut pandangan saya, umat Islam itu sendiri memahaminya tidak secara komprehensif. Mereka hanya memahami secara parsial saja. Kalau menurut Pak Hasbi sendiri? Oh ya, saya kira pengen nambahin sih Pak Willy sebenarnya ya. Bahwa saya kira kita bersepakat ya, persatuan itu penting ya. Iya. Dengan bersatu maka kita akan kuat gitu. Betul. Kalau tidak salah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan pernah mengatakan ya bahwa kebaikan yang tidak terorganisir, tidak bersatu, Betul. itu akan kalah oleh keburukan yang terorganisir. Ya. Keburukan yang bersatu. Nah, itu bisa kita lihat contohnya nih Pak Willy di dalam konteks Palestina kan. Iya. Konteks Palestina itu kan kita bisa melihat nih, kenapa Palestina bisa dibantai, dijajah, Gaza bisa dikepung sampai saat ini. Betul. Sementara di sisi yang lain, kenapa ada Zionis Israel itu yang bisa Masih eksis terus. dengan bahkan miliaran dolar ya, saya baca itu sudah luar biasa dihabiskan gitu. Bahkan kalau Haaretz.com itu kabarnya 1 triliun rupiah per hari dipakai untuk nyerang Gaza gitu. Oke. Jadi ongkosnya itu perangnya besar sekali. Tapi kenapa mereka itu seperti dananya tidak henti-henti tidak henti-hentinya mengalir gitu. Bahkan bom-bom tidak berhenti karena mereka kompak, ya kan? Betul. Zionis itu kan cuma pasukannya cuma 200-400 ribu orang kan. Iya. Tapi mereka kompak karena didukung di belakangnya oleh negara-negara besar gitu. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman kan. Iya. Dana kemudian senjata ngalir terus. Jadi mereka kompak. Iya. Akhirnya mereka bisa membantai. Padahal Gaza itu dibantai di tengah-tengah komunitas umat Islam. Iya. Atau bisa dikatakan komunitas umat. Nah, tadi perspektif umat kita hari ini ya. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak terhadap Gaza? Karena tidak ada persatuan. Iya. Gitu. Di samping itu menurut saya juga kita juga lemah di bidang ekonomi dan militer. Ekonomi, militer. Politik juga. Kalau politik lihatlah, kita nggak bisa bersatu Pak Hasbi. Betul, pemahaman, ya kan? Betul. Saya sangat menyedihkan kenapa negara Timur Tengah yang notabene kita ketahui bersama mereka mayoritas beragama Islam malah tidak mensupport, tidak mendukung. Bahkan ini Pak Willy, bahkan berdebat, ada yang nyalahin, wah ini salah sendiri. Kenapa melawan? Harusnya nggak melawan kan? Iya. Sangat Bahkan melakukan kerjasama corporate dengan Amerika, misalnya Saudi dengan Amerika. Dan yang paling sedih juga kita yang di Indonesia, sahabat ngalir, ada sebagian oknum juga yang tidak mensupport kemerdekaan Palestina. Iya. Itu yang saya nggak habis pikir. Beberapa waktu yang lalu, bekerja sama dengan Zionis. Iya, beberapa waktu yang lalu, ini bukan rahasia umum, ada tokoh dari ormas tertentu datang ke Israel.
Iya, iya. Masih ingat Pak Hasbi peristiwa itu? Iya, iya. Nah seharusnya kalau misalnya dia paham bagaimana konsep al-ittihad as-sasun najah itu. Konsep ummah, Umat tadi. toleransi, Iya. persaudaraan, ya kan, ikhwah, Betul. al-muslimun, ya. Karena dalam normatifnya dalam agama kan sudah disebutkan. Kalau satu muslim dicederai, itu sama halnya mencederai kita. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dimention, kalau kamu ada orang yang membunuh satu orang manusia, itu sama halnya membunuh keseluruhan manusia. Iya, betul sekali. Nah oleh karena itu Pak Hasbi menurut hemat saya juga problematika umat Islam di dunia ini itu akan terus terjadi. Dan salah satu kuncinya untuk menstop problematika yang dialami umat Islam itu adalah selain kita bersatu, yang kedua kita adalah harus kuat secara ekonomi dan Betul, betul. Luar biasa ya. Jadi memang masalah pertama, masalah apa ya? Mungkin ini akhir dari diskusi kita Pak Willy ya. Hal yang paling pokok sebenarnya dari masalah umat Islam kan pemahamannya. Iya. Pemahaman itu kan yang membuat kita bergerak. Betul. Gitu. Kalau pemahamannya itu masih nafsi-nafsi, individualistis, akhirnya mereka mikirin diri sendiri. Nah kalau mikirin diri sendiri, nggak ada persatuan. Iya. Karena nggak ada persatuan, akhirnya pihak-pihak lain yang punya kepentingan dengan kita, itu akhirnya mencaplok politik belah bambu, stick and carrot dan macam-macamnya. Nah itu yang membuat akhirnya umat Islam lemah dan akhirnya tidak bisa berbuat banyak gitu. Dikontrol dengan ekonomi, ya kan, didominasi secara militer, yang tidak mau bekerja sama dengan Barat misalnya dicaplok, diintervensi macam-macam. Nah karena ada pemahaman yang keliru, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing, yang seharusnya pemahaman itu harus diluruskan kan, bahwa kita itu haruslah bersatu, karena kita adalah bersaudara. Kemudian, nah setelah bersatu, maka kita pasti akan lebih produktif, karena kita akan mikir bareng-bareng. Kalau ada masalah, kita mikir ini masalah ini harus didekati dengan cara yang sifatnya damai saja, atau memang harus pendekatan fisik atau militer. Iya. Nah itu malah yang tidak ada di dunia Islam, dan malah yang mencontohkan itu adalah Dunia Barat. dunia Barat. Iya. Iya kan? Betul. Ukraina misalnya diperangi kan, apa yang Barat lakukan? Mereka Merapatkan bersatu. SAF untuk mendukung Ukraina, ngasih militer dan macam-macam. Kita sebaliknya, kita masih sibuk mengecam. Kalau publik mungkin menurut saya nggak apa-apa ya, kita sebagai non pemerintah. Tapi kalau pemerintah masih sibuk mengecam, orang dibantai sudah 50.000 orang yang tewas, 100.000 orang yang menderita, itu mereka itu sebenarnya layak tidak menjadi pemimpin. Nah harusnya kan ini adalah PR besar kita ya, pemahaman yang harus diperbaiki. Setelah itu persatuan, dan setelah persatuan terjadi, insya Allah pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa. Nah gitu sobat ngalir sekalian. Nah saya kira panjang sekali sebenarnya, kita masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita explore, tapi karena waktu membatasi kita, jadi biar sobat ngalir itu penasaran. Nah dan mau terus datang dan berkunjung ke mana, ke konten-konten kita. Jadi saya dan Pak Willy mengajak sobat ngalir sekalian, kalau tidak mau ketinggalan konten-konten ngalir, silahkan subscribe dan share konten-konten kita, biar nanti setiap ada konten baru akan masuk notifikasinya, ya kan? Itu. Nah, begitu Pak Willy, mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi kita hari ini. Kita nanti lanjut ngopi-ngopi di luar setelah ini. Sobat ngalir sekalian, demikian diskusi ngobrol ala IR yang diadakan oleh Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih telah menyimak. Ini semoga menjadi tambahan ilmu dan kebaikan buat kita semua. Saya dan Pak Willy mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.